Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi tugas besar korporasi keuangan yang tentang capital structure. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami. Nah, yang pertama saya Muhammad Nabil Hiba dengan NIM 10401233020. Perkenalkan, nama saya Farah Afadli Hafiz dengan NIM 10401232028. Perkenalkan, nama saya Titi Surceda Shining Tias dengan NIM 1040123000345. Perkenalkan, nama saya Fania Trisna dengan NIM 10401230312. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil dengan NIM 1040123000038. Baik, selamat menyaksikan. Arigato. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 1040123000038. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur modal, terus jenis struktur modal, dan juga pengaruh karakteristik industri migas terhadap PT Nusantara Petro. Yang pertama, analisis struktur modal. Diketahui bahwa total aset dari PT Nusantara Petro adalah sebesar 80 triliun, kemudian total debitnya adalah 32 triliun, dan kemudian total equity-nya adalah 48 triliun. Di sini saya menggunakan analisis struktur modal, yaitu debt ratio dan juga equity ratio, karena merupakan salah satu metode yang paling simpel untuk menganalisis suatu struktur modal, di mana debt ratio-nya menggunakan rumus debt dibagi dengan debt ditambah equity atau total aset, kemudian mendapatkan hasil sebesar 40%. Dan kemudian untuk equity ratio-nya adalah equity dibagi dengan equity ditambah debt atau dibagi total aset, mendapatkan rasio sebesar 60%. Kemudian untuk jenis struktur modal dari PT Nusantara Petro, jenis struktur modal dari perusahaan itu adalah moderate, karena dari debt ratio dan juga equity ratio kita lihat di sini yang kita dapat masih besar equity ratio daripada debt ratio, sehingga di sana masih tersisa leverage yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan dan juga melakukan ekspansi terhadap perusahaannya. Kemudian untuk pengaruh karakteristik industri migas terhadap PT Nusantara Petro. Nah, di sana di industri migas terdapat beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah capital intensif, di mana untuk melakukan pengembangan baik itu dari produksi, fasilitas dan lainnya itu membutuhkan dana yang sangat besar dan juga investasi yang sangat luar biasa. Kemudian pendapatan yang sangat volatil, karena industri migas itu harganya itu sangat tergantung terhadap variabel-variabel yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan itu sendiri, seperti geopolitik, permintaan global, dan juga kondisi ekonomi dunia. Nah, sehingga dengan karakteristik industri migas yang dimiliki ini mampu mempengaruhi struktur modal dari PT Nusantara Petro ini. Namun dari debt ratio dan juga equity ratio kita lihat bahwa dalam pendanaan perusahaan mereka masih memiliki proporsi yang sangat besar terhadap equity-nya dari dibanding debt yang merupakan utang, sehingga mereka masih memiliki reserve tersisa. Namun mereka tetap harus hati-hati dalam melakukan pengambilan utang, karena seperti dari karakteristik industri migas yang kita bahas sebelumnya, harganya itu sangat volatil, sehingga dapat mempengaruhi leverage yang tidak dapat dikontrol dengan sangat baik juga. Sekian, terima kasih. Oke, halo semuanya, nama saya Muhammad Nabil Hiba dengan NIM 10401233020, dan di kelompok ini saya akan menjelaskan 3 alternatif pembiayaan oleh PT Energi Petro. Nah, untuk alternatif pertama itu ada pembiayaan full equity atau dengan full ekuitas atau full modal. Nah, sebelum kita menghitung dengan pembiayaan full modal, kita hitung dulu berapa rasio utang terhadap ekuitas, yaitu dihasilkan 0,67, dan EPS sebelum alternatif 1 itu senilai 490 per lembar. Itu menggunakan laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian market capitalization dicari dengan harga dikali dengan jumlah saham yang beredar, yaitu senilai 40 triliun rupiah. Kemudian kita cari WACC sebelum alternatif 1, yaitu kita menggunakan bobot
utang dikali dengan 9% yaitu cost of debt sebelum pajak. Kemudian kita kalikan dengan pajak yaitu 22% dikurang 1 dikurangi 22%. Kemudian ditambah dengan bobot ekuitas dikali dengan cost of equity 14%. Dan dihasilkan yaitu WACC-nya sebelum alternatif 1 di 11,21%. Kemudian kita masuk ke alternatif 1 yaitu perusahaan membutuhkan dana sebesar 12 triliun. Karena ini full equity financing, jadi perusahaan mencari 12 triliun dengan menerbitkan lembar saham yang baru senilai 12 triliun. Nah, kita cari berapa sih jumlah saham yang dibutuhkan untuk mencari 12 triliun. Dan jumlah saham yang dibutuhkan yaitu sebesar 3 miliar lembar saham. Kemudian kita jumlahkan jumlah lembar saham yang sudah ada sebelumnya yaitu 10 miliar, kita tambahkan dengannya 3 miliar. Jadi setelah alternatif 1 ini, perusahaan akan menerbitkan sebanyak 13 miliar lembar saham. Kemudian karena jumlah lembar sahamnya baru dan bertambah banyak, kita asumsikan laba bersihnya tetap yaitu senilai 4,9 triliun dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu senilai 420 perak per lembarnya. Oke, kita lanjut untuk mencari alternatif 1 ini. Di sini terdapat perubahan struktur modal karena tadi perusahaan membutuhkan 12 triliun tambahan. Aset yang awalnya 80 triliun karena membutuhkan 12 triliun tadi bertambah jadi 92 triliun. Untuk utang-utang tetap karena tadi 12 triliun itu dipakaskan untuk modal saja. Sehingga total ekuitas yang awalnya 48 triliun bertambah menjadi 60 triliun. Nah, di sini kita ada perubahan bentuk utang dan ekuitas. Di sini dicari dengan untuk bobot utang yaitu 32 triliun dibagi dengan total aset sehingga bobot utang itu 34,78% dan ekuitas 65,22% dengan cara 60 triliun dibagi dengan 92 triliun. Kemudian karena kita sudah menemukan bobot utang dan bobot ekuitas yang baru di alternatif 1, kita cari lagi WACC sama seperti cara sebelumnya yaitu bobot utang dikalikan dengan cost of debt, kemudian dikali dengan pajak ditambah dengan bobot ekuitas dikali dengan cost of equity. Dan dihasilkan WACC yang baru yaitu sebesar 11,57%. Nah, di sini tuh di sini tuh terjadi dilusi saham karena jumlah saham yang beredarnya itu bertambah banyak sehingga nilai dari per lembar saham itu akan menurun dan WACC itu meningkat. Dengan WACC yang meningkat, perusahaan akan memerlukan usaha yang lebih untuk mendapatkan laba bersih yang lebih tinggi untuk memberikan return yang lebih nyata untuk investor. Karena itu alternatif 1 ini sedikit kurang direkomendasikan karena dia akan menurunkan nilai saham per lembarnya dan akan meningkatkan nilai WACC. Alternatif kedua yaitu pembiayaan menggunakan 100% utang atau full debt financing. Yang pertama, perusahaan itu kan membutuhkan 12 triliun pendanaan baru dan itu menggunakan full 100% utang. Nah, yang pertama itu kita kalikan dulu dengan 9% yaitu 9% itu cost of debt sebelum pajak. Jadi kita umpamakan yaitu biaya utang sebelum pajak dan senilai 1,8 triliun. Kemudian kita karena ini utang jadi ada berhubungan dengan bunga, kita tambahkan bunga tadi 1,8 triliun dengan total bunga sebelumnya. Total beban sebelumnya itu senilai 2 triliun dan ditambahkan dengan total beban bunga yang 12 triliun tadi sehingga total beban bunga bertambah menjadi 3,08 triliun. Kemudian kita hitung lagi dengan tax shield karena tadi sebelumnya di sini belum dengan pajak sehingga kita kalikan dengan 22% yaitu tarif pajak. Jadi senilai tax shield itu senilai 237,6 miliar. Kemudian karena kita di sini ada total beban bunga baru, kemudian ada tax shield juga, kita masukkan untuk EBT yang baru. EBT yang baru ini kita gunakan EBIT dikurangi dengan total beban bunga yang baru yaitu 3,08 triliun. Jadi EBT baru itu sejumlah 5,92 triliun. Kemudian karena ini ada EBT baru, terus total beban bunga baru, itu akan menekan laba bersih sehingga laba bersih yang baru itu senilai 4,617 triliun. Kemudian di sini karena laba bersihnya baru, karena tadi ditekan dengan total beban bunga yang baru, akan berdampak kepada EPS atau earning per share sehingga nilai per lembar saham yang baru yaitu laba bersihnya 4,617 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar yaitu 10 miliar. Jadi senilai Rp462 per lembarnya. Kemudian karena ini hubungannya dengan utang dan ada interestnya, diketahui ada ICR atau interest coverage ratio. Ini tuh rasio seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menutup total beban bunga. Itu menggunakan EBIT dibagi dengan total beban bunga. Karena sebelumnya 2 triliun total beban bunganya, sebelumnya 4,5 dan ICR baru yaitu 9 triliun, EBIT dibagi dengan total beban bunga yang baru yaitu 3,08 triliun. Jadi menghasilkan 2,92. Bahan struktur modal di alternatif kedua.
Yang pertama, total aset bertambah menjadi 92 triliun karena tadi perusahaan membutuhkan pendanaan sejumlah 12 triliun. Kemudian total utang yang bertambah karena tadi pendanaan 100% menggunakan utang yang awalnya 32 triliun menjadi 44 triliun. Kemudian total ekuitasnya sama karena kita tidak menambah jumlah ekuitas, dan bobot utang dan ekuitasnya berubah karena tadi juga kan dengan dana awalnya tidak ditambah 12 triliun dan ditambah di utang. Jadi bobot utang itu bertambah yang awalnya 40% jadi 47,83% dan bobot ekuitas di 52,17%. Yaitu dicari menggunakan total utang dibagi dengan total aset dan total ekuitas dibagi dengan total aset untuk masing-masing struktur tertentu. Kemudian beban bunga itu bertambah karena tadi juga sudah dihitung sebelumnya terdapat penambahan total beban bunga yaitu awalnya 2 triliun menjadi 3,08 triliun. Sebelumnya juga sudah saya sebut ada interest coverage ratio yaitu seberapa besar perusahaan dapat menutup total beban bunga setiap tahunnya. Itu mengalami penurunan karena perusahaan menggunakan 100% utang sehingga terbebani oleh interest dan juga pajak, sehingga mengalami penurunan yang awalnya 4,5 menjadi 2,92. Kemudian untuk WACC karena bobotnya sudah baru dan bobotnya bertambah di utang itu menurun menjadi 10,66%. Nah, untuk yang alternatif kedua ini sangat tidak direkomendasikan karena terdapat meningkatnya total beban bunga yang baru karena itu akan menekan laba bersih sehingga beban perusahaan juga semakin bertambah untuk menutupi total beban bunganya. Kemudian interest coverage ratio juga menurun sangat drastis karena tadi balik lagi untuk biaya itu ditekan oleh beban bunga. Kemudian dengan kondisi makro itu akan sangat beresiko untuk meningkatkan risiko likuiditas dan juga risiko perusahaan dapat gagal bayar. Maka dari itu alternatif kedua ini sangat tidak direkomendasikan karena sangat meningkatkan risiko likuiditas. Kemudian juga ini sangat berisiko untuk perusahaan di masa yang akan datang. Alternatif 3 yaitu mix financing. Di mix financing ini 50% pendanaan dari utang dan 50% dari ekuitas atau modal. Jadi senilai 6 triliun untuk ekuitas atau modal dan 6 triliun untuk utang. Kemudian karena ini ada 6 triliunnya yang pertama itu di ekuitas sehingga itu akan menerbitkan saham baru senilai 6 triliun. Nah, 6 triliun ini akan menerbitkan 1,5 miliar lembar dari 6 triliun dibagi dengan harga 4.000 yaitu harga per lembar sahamnya, sehingga untuk penerbitan saham baru ini yang awalnya sudah menerbitkan 10 miliar lembar ditambah dengan 1,5 miliar lembar saham baru ini dengan total akan menerbitkan 11,5 miliar lembar saham. Itu untuk yang ekuitas. Kemudian kita lanjut ke yang pendanaan menggunakan utang. Yang pertama kita hitung dulu menggunakan pendanaan 6 triliun dikali dengan 9% yaitu cost of debt sebelum pajak dan akan mendapatkan senilai 0,54 triliun atau 540 miliar rupiah. Kemudian kita cari juga tax shield, yaitu tax shield itu sama aja kayak bunga tambahan dikali dengan 22%. 22% ini tarif pajak dan akan menghasilkan 118,8 miliar rupiah. Nah, kemudian karena berhubungan dengan utang sehingga kita bikin EBT baru yaitu EBIT dikurangi dengan 2,54 ini dari total beban bunga sebelumnya senilai 2 triliun dan ditambah dengan 0,54 triliun di bunga tambahan ini. Jadi di sini dapatkan 2,54 triliun dan EBIT dikurangi beban bunga tambahan, total beban bunga yang akan dibayarkan sehingga menghasilkan 6,46 triliun rupiah. Kemudian karena ini ada EBT, ada tax shield, kita akan menghasilkan laba bersih yang baru yaitu menggunakan EBT baru dikali dengan 1 dikurangi tarif pajak yaitu 22%, jadi 78%. Jadi akan menghasilkan laba bersih senilai 5,038 triliun rupiah. Nah, kita punya laba bersih baru sehingga kita akan mendapatkan EPS yang baru karena kita menghasilkan laba bersih yang baru. Jadi kita cari EPS baru itu menggunakan laba bersih dikurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk yang baru juga. Jadi akan mendapatkan nilai EPS sebesar Rp438 per lembar sahamnya. Kemudian karena ini ada utang juga, maka kita akan mencari interest coverage ratio. Interest coverage ratio ini dicari dengan EBIT dibagi dengan total beban bunga per tahunnya yaitu 2,54 triliun dan akan menghasilkan 3,54. Bahan struktur modal untuk yang alternatif 3. Untuk total aset sama seperti sebelumnya menjadi 92 triliun. Untuk total utang dan total ekuitas itu sama-sama bertambah 6 triliun, ini jadi 38 triliun dan ini jadi 54 triliun. Dan untuk bobot utang dan bobot ekuitas untuk yang terbarunya untuk yang utang dibagi itu didapatkan dari 38 triliun dibagi dengan 92 triliun jadi hasilnya 41,3% dan ekuitas pun sama caranya yaitu total ekuitas dibagi dengan total aset jadi menghasilkan 58,7%. Kemudian di sini ada total beban bunga yang awalnya 2 triliun menjadi 2,54 triliun. Kemudian interest coverage ratio yang awalnya 4,5 menjadi 3,54 dan WACC barunya di sini menjadi 11,12% yang awalnya 11,21. Kemudian
Di sini kita ada tax shield juga senilai 118,8 miliar. Nah, terakhir untuk kesimpulannya, alternatif manakah yang paling beresiko untuk perusahaan ini? Jawaban saya yaitu alternatif 2, karena untuk alternatif 2 itu tadi menggunakan 100% pendanaan menggunakan utang, sehingga akan meningkatkan beban bunga yang cukup drastis per tahunnya, dan itu juga akan menurunkan ICR atau interest coverage ratio menjadi 2,92 tadi itu. Dan itu akan beresiko untuk perusahaan apabila kondisi ekonomi dunia sedang tidak stabil seperti kenaikan minyak global dan lain-lain. Itu akan meningkatkan risiko likuiditas dan risiko perusahaan untuk gagal bayar. Alternatif mana yang paling berpotensi untuk meningkatkan nilai perusahaan? Jawabannya yaitu alternatif 3. Karena di alternatif 3 ini perusahaan berusaha untuk menyeimbangkan antara utang dan ekuitas karena menciptakan keseimbangan terbaik untuk mengefisiensi biaya dan manajemen risiko keuangannya. Di sini tuh ada tax shield, dan perusahaan memanfaatkan tax shield untuk menurunkan nilai dari WACC-nya agar berada di level yang stabil. Kemudian biaya modal ini akan efisien dan akan langsung mendongkrak dari perusahaan. Lalu ada juga penggunaan 50% ekuitas untuk menjaga beban bunganya tetap di angka 3,54%. Dibandingkan dengan alternatif 2 tadi, karena 1% penggunaan utang, itu ICR itu sangat jatuh di angka 2,9, sehingga kalau yang alternatif 3 ini masih di angka yang stabil dan cukup efisien. Maka kelompok kami merekomendasikan alternatif yang ketiga untuk pendanaan perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fania Trista dengan NIM 104012312. Sini saya akan menjelaskan analisis risiko dampak full debt financing terhadap risiko keuangan saat harga minyak turun. Pada awalnya, PT Energi Nusantara Petro harus membiayai seluruh kebutuhan investasi sebesar 12 triliun dengan biaya utang sebelum pajak 9% per tahun, sehingga perusahaan akan menanggung tambahan beban bunga tahunan sebesar 1,8 triliun. Dampaknya total utang perusahaan meningkat dari 32 triliun menjadi 44 triliun. Dalam skenario optimis, proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan tambahan EBIT sebesar 2 triliun. Dalam kondisi tersebut, total EBIT perusahaan meningkat menjadi 11 triliun. Dalam skenario pesimis, tambahan EBIT hanya 800 miliar, sehingga total EBIT perusahaan ini hanya menjadi 9,8 triliun. Sementara perusahaan mampu membayar bunga sebanyak 3,18 kali, lebih kecil dibandingkan kondisi sebelum proyek dijalankan yang memiliki ICR sebesar 4,5 kali. Penurunan harga minyak berpotensi menurunkan EBIT secara signifikan, tetapi kewajiban bunga tetap harus dibayarkan. Ketergantungan pada utang ini meningkatkan risiko likuiditas dan potensi gagal bayar. Yang kedua itu mengapa perusahaan perlu berhati-hati dalam penggunaan utang, karena di industri minyak dan gas sangat dipengaruhi terhadap volatilitas harga komoditas global. Contohnya yaitu ada geopolitik, perubahan permintaan energi, kebijakan pemerintah maupun kondisi ekonomi global. Dalam kondisi tersebut, penerapan utang yang terlalu tinggi dapat menimbulkan beberapa risiko, yang antara lain yaitu peningkatan beban bunga yang harus dipenuhi atau memperhatikan kondisi pendapatan perusahaan, berkurangnya fleksibilitas keuangan karena sebagian besar arus kas teralokasi untuk pembayaran bunga dan pokok utang. Yang ketiga, ada meningkatkan risiko gagal bayar apabila pendapatan perusahaan menurun akibat penurunan harga minyak. Yang keempat, ada menurunkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan baru karena tiket leverage yang semakin tinggi. Terakhir, ada meningkatkan persepsi risiko investor dan kreditor yang dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Nah, terakhir yaitu hubungan antara volatilitas harga minyak, kemampuan bayar bunga, dan risiko kebangkrutan. Yaitu volatilitas harga minyak menentukan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Ketika harga minyak meningkat, pendapatan dan laba perusahaan akan naik yang memudahkan pembayaran bunga. Pada PT Energi Nusantara Petro, penambahan utang sebesar 12 triliun menyebabkan kenaikan beban bunga menjadi 3,8 triliun per tahun. Dalam kondisi optimis, tambahan EBIT sebesar 2 triliun dinilai aman, tetapi ada skenario pesimis ketika tambahan EBIT hanya 800 miliar akan memperkecil margin keuangan perusahaan. Jika harga minyak terus mengalami penurunan dan EBIT turun lebih jauh, perusahaan dapat mengalami kondisi finansial distress. Oke, saya sini Farel ingin menjelaskan tentang analisis teori capital structure. Jadi dari soal study case yang sebelumnya, kita dikasih tahu bahwa PT Energi Nusantara Petro ini bergerak di industri minyak dan gas atau migas. Nah,
si PT Energi Nusantara ini memiliki total hutang sebesar 32 triliun dan total ekuitas sebesar 48 triliun. Sehingga struktur modalnya itu terbagi menjadi dua, yaitu 40% debt dan 60% equity. Nah, dari sini kita mau melihat melalui teori-teori capital structure dengan teori-teori itu kita mau melihat tiga alternatif ini. Yang pertama, apakah si perusahaan ini akan mendapatkan pendanaan melalui full equity 100%, atau yang kedua ini mendapatkan pendanaan melalui full debt sebesar 100%, atau yang terakhir melalui mixed financing, yaitu 50% debt dan 50% equity. Nah, si PT Energi Nusantara Petro ini membutuhkan dana tambahan sebesar 12 triliun untuk membangun fasilitas produksi baru, di mana setelah 12 triliun ini mereka itu dapat mencapai EBIT ketika keadaan pesimis itu sebesar 800 miliar dan keadaan optimis itu sebesar 2 triliun. Nah, kita langsung ke teori capital structure yang pertama, yaitu trade-off teori. Nah, di trade-off teori ini, dia itu diperkenalkan atau ditemukan oleh Krauss dan Lisenberger di tahun 1973, lalu disempurnakan oleh Stewart C. Mies di tahun 1984. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa si utang perusahaan itu tidak boleh terlalu sedikit atau tidak boleh terlalu banyak, jadi harus seimbang. Ketika si PT Energi Nusantara Petro ini mencapai utang itu mencapai titik optimal, dia tuh akan memperoleh yang namanya tax shield. Nah, apa itu tax shield? Tax shield itu ibarat kata kayak perlindungan bunga dari segala resiko yang terjadi. Sebagai contoh, misal si PT Energi Nusantara Petro ini memiliki EBIT 400. Kalau misalkan dia tambah utang, dia itu dikenakan pajak sebesar rata-rata kalau di Indonesia itu 22%. Jadi pajak yang harus dibayar itu sebesar 176 miliar. Dengan EBIT-nya itu 800 miliar. Namun ketika dia menggunakan utang dan utang itu menghasilkan beban bunga sebesar 100 miliar, beban bunga itu akan dihitung sebagai pengeluaran, sehingga si EBIT-nya harus dikurangi dulu dengan beban bunga yang harus dibayarkan, sehingga EBIT-nya itu menjadi 700 miliar. Nah, EBIT yang lebih kecil ini akan menghasilkan pembayaran pajak itu yang lebih kecil juga, karena kan EBIT juga itu kecil. Nah, namun ketika kenapa di sini dibilang tidak boleh terlalu sedikit? Karena kalau misalkan terlalu sedikit, si perusahaan itu akan kehilangan benefit tax shield tadi. Namun tidak boleh juga terlalu banyak, karena kalau misalkan terlalu banyak, seperti yang kita tahu tadi, perusahaan ini bergerak di industri gas, di mana fluktuasi harga minyak itu sangat fluktuatif di tengah kondisi geopolitik saat ini. Maka dari itu, ketika industrinya itu high risk, resiko gagal bayar itu semakin tinggi. Makanya si hutangnya juga tidak boleh terlalu banyak. Maka dari itu, alternatif satu itu menyebutkan dia full equity 100%. Maka kalau misalnya full equity 100%, si PT Energi Nusantara Petro ini harus menerbitkan saham baru, sehingga penerbitan saham baru ini itu akan menyebabkan kehilangan change perusahaan untuk mendapatkan si tax shield ini. Nah, selain itu juga akan menurunkan EPS dari si perusahaan ini sendiri, sehingga menurut kami alternatif satu ini itu terlalu konservatif. Lalu kita pergi ke alternatif 2, di mana alternatif 2 itu dibilang full debt 100%. Nah, full debt 100% berarti hutang yang darinya 32 triliun itu meningkat sebesar 12 triliun. Jadi total hutangnya itu akan meningkat sebesar 44 triliun. Nah, total beban hutang yang terlalu besar ini akan menyebabkan beban bunga yang terlalu tinggi. Nah, dengan beban bunga yang terlalu tinggi dan di industri yang sangat high risk, dengan kondisi EBIT misalkan yang paling pesimis 800 miliar, perusahaan akan mengalami kesulitan pembayaran yang nantinya akan menyebabkan financial distress. Maka menurut kami alternatif 3 menurut Ahmad adalah alternatif yang paling masuk akal, dikarenakan dia tuh menggunakan mixed financing, di mana mixed financing ini kita bisa mendapatkan tax shield dari utang yang kita pinjam, namun juga kita tetap menjaga resiko keuangannya, jadi utangnya tidak terlalu besar. Nah, teori yang kedua itu ada pecking order theory. Pecking order theory ini dikembangkan pertama kali oleh Donaldson di tahun 1961, lalu disempurnakan oleh Sam Myers dan Nicholas Magelus di tahun 1984. Nah, teori ini tuh bilang kalau misalkan urutan preferensi perusahaan dapat dana investasi tambahan itu ada urutannya. Yang pertama itu perusahaan harus mendapatkan dana investasi tambahan itu harus dari dana internal dulu. Setelah dana internal baru mereka bisa menambahkan hutang. Nah, yang terakhir baru penerbitan saham baru. Jadi kalau misalkan kita kaitkan sama study case-nya, kalau misalkan dia pakai dana internal, kan dia butuh 12 triliun. Namun si 12 triliun itu jumlah dana yang tidak sedikit. Maka dari itu si perusahaan tetap harus menggunakan utang. Namun harus diingat penggunaan utang di sini harus dalam skala yang wajar dan skala yang wajar untuk menghindari risiko keuangan tadi. Maka dari itu penggunaan utang ini harus juga disertai dengan penerbitan saham baru jika dibutuhkan.
Maka dari itu, kesimpulannya dari kedua teori ini itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan utang dan ekuitas ini harus seimbang. Maka dari itu, alternatif 3 yaitu mix financing, yaitu 50% debt dan 50% equity menjadi alternatif yang paling rasional untuk dipilih. Dikarenakan alternatif 3 ini masih bisa mendapatkan tax shield tadi, namun juga kita bisa menjaga risiko keuangan yang tidak terlalu tinggi. Dikarenakan si PT Energi Nusantara Petro ini bergerak di industri yang cukup high risiko, di industri migas. Nama saya Titi Surcida Shining Tias dengan NIM 1040-123-01345. Sekarang saya akan menjelaskan bagian rekomendasi manajerial. Nah, di pertanyaan pertama, ini tuh apa rekomendasi struktur pembiayaan terbaiknya dari kelompok kami itu merekomendasikan alternatif 3 yaitu mix financing dengan 50% debt dan 50% equity. Nah, alasannya itu karena ICR-nya tuh 3,68 kali dan itu lebih aman dibanding yang full debt sebesar 3,18 kali. Ini tuh aman untuk menghadapi volatilitas minyak. Lalu yang kedua itu tax shield-nya 1,32 triliun dan bisa menurunkan PACC-nya jadi 11,2%. Lalu yang ketiga, EPS-nya itu 492 dan itu tetap terjaga di atas EPS yang saat ini yaitu sebesar Rp490. Lalu yang terakhir itu karena dan pasca proyeknya itu 0,7 atau dia itu masih di bawah 1, maka masih tergolong aman. Nah, implementasinya, perusahaan harus menetapkan obligasi jangka panjang dulu senilai 6 triliun. Itu tuh untuk mengunci si tax shield-nya dulu. Lalu setelah itu baru dia terbitkan saham baru senilai 6 triliun kepada investor internasional. Pertanyaan kedua, itu bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, risiko, dan nilai pemegang saham. Cara itu di sini ada 5. Yang pertama itu batas maksimal DER-nya 1. Ini tuh artinya bahwa jumlah utang dan jumlah likuiditas itu sama nilainya. Yang kedua, batas minimum ICR-nya 3. Ini tuh masih batas yang aman untuk perusahaan PT Energi Nusantara. Lalu yang ketiga, hedging minyaknya tuh 50-70% volume produksi selama 1 sampai 2 tahun ke depan. Lalu yang keempat, menurunkan dividen saat harga minyak naik dan menaikkan dividennya lagi saat kondisi itu sudah mulai membaik gitu. Dan yang terakhir, rasio debt-EBITDA itu di bawah 3. Nah, pertanyaan ketiga, apa strategi mitigasi risiko sebelum memutuskan pendanaan? Di sini ada 8 strategi yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah oil price hedging, itu mengunci harga jual 60-70% volume produksi baru via forward contract atau put option pada 3 tahun pertama operasi. Lalu yang kedua adalah stress test financial, ini itu menguji ketahanan modal terhadap skenario harga minyak rendah, penundaan proyeknya 12-18 bulan, dan pembengkakan biaya hingga 20%. Lalu yang ketiga itu cash buffer, dia menyediakan dana cadangan setara 12 bulan beban bunga untuk skema mix financing ini sebelum proyek dimulai. Selanjutnya adalah fixed rate debt, itu menggunakan utang bunga tetap untuk menghindari risiko lonjakan suku bunga acuan. Selanjutnya adalah phase investment, ini mengeksekusi proyek secara bertahap demi menyelaraskan belanja modal dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Lalu selanjutnya adalah supply negotiation, itu menegosiasikan klausul utang fleksibel seperti hak penundaan saat harga minyak rendah. Selanjutnya adalah asuransi, ini mentransfer risiko konstruksi dan gangguan operasional atau force major ke pihak ketiga. Dan yang terakhir itu adalah uji tuntas ESG, di mana perusahaan harus memastikan kelengkapan AMDAL dan dukungan komunitas lokal di Indonesia Timur untuk menghindari konflik sosial. Foto kita dulu tak pernah begitu dekat. Foto kita dulu